Seorang bocah 7 tahun akhirnya ditemukan pasca gempa yang menghancurkan rumahnya di Kampung Gintung, Cianjur. Tebalnya material reruntuhan menyulitkan pencarian. Korban ditemukan tertelungkup tertindih tembok bangunan. 5 hari upaya pencarian, tubuh Asika akhirnya ditemukan di antara puing reruntuhan rumahnya. Evakuasi baru saja selesai dilakukan tim SAR gabungan. Tim membongkar paksa reruntuhan dengan alat manual sejak Kamis kemarin. Estafet jangan ditransfer, estafet. Ya keluarga. Bukan yang ini, ya keluarga. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong untuk tahan. Dan sekarang kami ajak Anda bergabung bersama dua rekan kami, Agi Kurnia Sandi dan Janet Lee di Cianjur, Jawa Barat. Kita ke Agi terlebih dahulu. Agi, Anda benar berada di lokasi pemakaman saat ini? Ya, benar sekali Jati dan juga saudara, saat ini saya berada di pemakaman tetapi bukan mengikuti proses pemakaman, melainkan di sini merupakan tempat sementara bagi warga yang terdampak gempa akibat yang terjadi pada gempa Cianjur pada hari Senin yang lalu. Anda bisa lihat Jati dan juga saudara, mereka mendirikan posko swadaya menggunakan terpal yang seadanya, kemudian juga beralaskan tikar yang memang berhasil diselamatkan oleh warga sekitar. Di tempat pemakaman inilah mereka mendirikan posko dan mereka beralasan karena memang di tempat saya melaporkan merupakan kampung dari Rawa Cina, merupakan kampung padat penduduk, sehingga tidak ada lagi lahan yang bisa dimanfaatkan dan mereka menilai lahan pemakaman inilah yang bisa digunakan sebagai tempat posko pengungsian dan dinyatakan aman jika nantinya para korban ataupun warga yang terdampak ini tinggal di lahan pemakaman ini. Sehingga jika nantinya ada gempa susulan, ini mereka tidak terkena dampaknya. Kemudian juga Anda bisa lihat ini suasananya, di hari ketiga baru ada sumbangan tenda peloton dari kepolisian. Sehingga inilah yang dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk bisa beristirahat di dalam tenda. Tetapi Jati dan juga saudara, di sini juga ada beberapa pemakaman ataupun ada beberapa makam yang tertutup oleh lahan tenda ini. Sehingga pada saat istirahat, mereka harus beristirahat berdampingan dengan makam yang ada di tempat mereka mengungsi. Selain itu juga yang tadi disampaikan oleh warga tempat mengungsi mereka ini, saat ini mereka membutuhkan barang ataupun bantuan berupa air bersih. Karena selama ini air bersih yang didapatkan ini sangat sulit. Mereka menggunakan MCK pun, menggunakan MCK yang berada di bawah sungai dengan jaraknya sekitar 800 sampai dengan 900 meter. Tapi ini berbahaya Jati dan saudara, ketika hujan turun mereka harus pergi ke sungai, dikhawatirkan adanya aliran sungai yang cukup deras, sehingga ini juga membahayakan bagi warga sekitar yang memang terdampak akibat dari gempa bumi. Selain itu juga yang mereka harapkan adalah adanya bantuan tenda yang nyaman, tenda yang layak untuk ditinggali, sehingga mereka bisa dengan santai, bisa dapat beristirahat sambil menunggu bagaimana proses pembaikan yang dilakukan oleh pemerintah yang nantinya katanya akan memberikan bantuan atau mengganti rumah pengganti bagi warga yang terdampak. Kemudian beberapa bantuan mulai sudah berdatangan seperti yang di samping saya ini Jati saudara, tetapi juga bukan hanya jalur darat saja, bantuan yang diserahkan kepada warga ataupun korban dari gempa bumi Cianjur, mereka juga bantuan melalui jalur udara ya seperti yang dilakukan oleh Skuadron 6 Atang Sanjaya TNI AU menggunakan helikopter milik TNI AU. Para Skuadron 6 Atang Sanjaya ini menyalurkan barang-barang yang dibutuhkan oleh warga yang memang terdampak oleh gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Demikian Jati, kembali ke Anda di studio. Agi, dari lokasi pemakaman